Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Y7 Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat epic comeback sekali, sampai-sampai membuat jiwa adrenalin saya pun juga ikut terpacu. Film ini menceritakan aksi balas dendam karena keluarganya terbunuh. Ya, cukup menarik lah buat kita bahas, karena dia melakukan aksi dengan cara yang cukup keren sih kalau menurut saya. Apalagi film ini diperankan oleh jagoan kita, siapa lagi kalau bukan Bruce Willis yang memiliki tampang yang kalem-kalem membagongkan gimana gitu. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, jadi langsung saja, dan inilah dia, Death Wish. Tingkat kriminal di kota Chicago telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai tindak kriminal lain. Jesus Christ! Come on! Meet us at the ER entrance. Be advised, officer in. We have an officer down. Coming in from South Loop. We're on Wacker Avenue. We're heading towards Chicago. Hampir setiap rumah sakit penuh sesak dengan pasien baru yang mengalami luka tembak, tusukan, bahkan kematian, dan kisah akan berfokus pada sosok dokter yang bernama Paul, di mana dirinya hampir setiap hari menangani korban dari kejahatan brutal yang terjadi. Including one to the neck. Yes? Yep. Doc, please. Let's call it. Jauh dari daerah berbahaya dan rawan kriminalitas, Paul sendiri tinggal dengan damai bersama seorang istri dan anak gadis satu-satunya. Memiliki kehidupan yang sejahtera, ekonomi cukup, fasilitas memadai, membuat Paul dan keluarga tidak pernah merasakan efek atau dampak dari kejahatan yang terjadi. Sampai suatu hari saat dirinya pergi makan di sebuah angkringan, ada seorang tukang parkir yang memarkir mobilnya. Di mana si tukang parkir tersebut memotret alamat rumah Paul di GPS mobilnya. Tanpa curiga sedikit pun, itu akan menjadi awal mimpi buruk bagi Paul. He's got the money, not me. Hey, thank you so much. Hingga suatu malam, sang istri dan anak tengah berdua di rumah, terlihat sebuah mobil sudah terparkir di sebuah semak-semak rumah mereka. Saat sang ibu sedang berada di dapur, beliau pun melihat jendela dan pintu sudah terbuka. Dari situ, dia sudah merasakan sesuatu hal yang tak beres dan menyuruh anaknya untuk segera turun. Jordan, come down here right now. Saat melihat ada jejak kaki di sana, si ibu pun makin yakin bahwa ada seseorang yang berada di rumah mereka. Dan benar saja, si anak yang tengah berada di kamar langsung dibungkam dan ditodongkan sebuah pistol di kepalanya. Dan ternyata ada 3 orang perampok yang ada di sana. Do not hurt her. Oh, that's entirely up to you. If you could do that, nobody gets hurt. Okay. You understand me? Pria yang satu pun menyuruh 2 pria lainnya untuk mengikat si gadis dan diperingatkan untuk jangan berbuat macam-macam. Sementara dia sendiri ikut dengan si ibu untuk membuka sebuah berangkas dan menggasak semua harta yang ada. You can take it all, whatever you want. That's nice. Thank you. Saat si ibu tengah memberikan semua hartanya, di lantai bawah terlihat si pria justru malah memainkan pistolnya di paha si gadis. Beruntung pria satunya mengecam tindakan tersebut hingga terjadi sebuah pertengkaran di antara mereka berdua, di mana si gadis memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil pisau dan mencoba melawan mereka berdua. Ya namun apalah daya, saat si perampok satunya datang, istri Paul dan anaknya pun ditembak saat itu juga. Mengetahui hal itu, Paul pun harus merelakan sang istri tewas dan anak gadis satu-satunya menderita koma. She's still in a coma, but she's stable. Oh. Dengan berat hati, akhirnya sang istri pun dikebumikan. How is this part of any visit her? Hingga saat dirinya mengantar mertua pulang, dia melihat beberapa orang asing yang tengah masuk ke perkebunannya. Di situ sang mertua mengambil senapan dan menembak mereka untuk menakutinya.
Sang mertua pun mengatakan untuk tidak bergantung lagi kepada polisi karena polisi datang ketika tindak kriminal sudah terjadi. Dan jika seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka dia harus melakukannya sendiri. Police only arrive after the crime has taken place. He has to do it for himself. Berhari-hari setelah kejadian tersebut, akhirnya Paul memutuskan untuk mendapatkan sebuah senjata demi melindungi dirinya sendiri. Tapi ternyata diperlukan izin resmi dan harus mengikuti prosedur untuk memiliki sebuah senjata. Akhirnya Paul memutuskan untuk pergi dan kembali lagi nanti. Hingga suatu hari saat dirinya sedang menangani pelaku kejahatan yang terluka, tak sengaja pistol yang berada di saku belakang celananya pun terjatuh. Paul diam-diam menyembunyikan pistol tersebut untuk dia simpan. Di situ Paul belajar menggunakan pistol secara autodidak dari sebuah video. Slight backwards pressure on the slide. Saat melihat kondisi anak gadisnya semakin menurun, Paul pun memutuskan untuk pergi keluar dan masuk ke wilayah yang rawan kejahatan. Hingga tiba di suatu jalan yang sepi, Paul melihat sebuah pasangan yang tengah dirampok. Sontak Paul meneriakinya hingga dirinya mendapat perhatian dari penjahat tersebut. Saat mobil melaju ke arahnya, Paul pun menembak beberapa kali hingga mobilnya menabrak. Paul pun sempat terluka di tangannya karena itu adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata. Di sisi lain, kita akan melihat seorang wanita yang tengah mengabadikan momen tersebut, di mana itu akan menjadi sebuah awal di mana aksi yang dilakukan Paul hingga akhirnya viral. Tak lama, salah seorang penjahat pun keluar dan akan menghampiri Paul. Namun dengan tangan kiri yang masih normal, Paul pun menembakinya hingga tewas. Dan saat menghampiri si penjahat satunya, Paul pun merasakan suatu sensasi puas di mana akhirnya dia bisa melenyapkan sebagian masyarakat di bumi ini. Setelah kejadian tersebut, sang korban pun beraksi bahwa orang tersebut tiba-tiba datang dan seperti malaikat penjaga di mana dia menggunakan hoodie dan membunuh orang jahat di sana. Berita tersebut pun dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial. That there was $300,000 worth of damage done to the lawn in Grant Park. Yeah, and a black couple at that. Power to the Grim Reaper. Yeah. Suatu hari saat Paul menangani seorang pasien yang masih anak-anak, dia melihat bahwa anak tersebut tertembak di bagian kaki. Saat ditanya, si anak pun menjawab bahwa itu dilakukan oleh seorang pria kulit hitam yang suka menjual es krim di wilayahnya. Di mana orang tersebut sebenarnya menjual narkotika dengan berkamuflase sebagai seorang penjual es krim. Bermodalkan alamat si anak, Paul pun sengaja terang-terangan datang ke sana dengan khas jaket hoodie miliknya. Tanpa banyak pikir, Paul langsung menembak beliau di tengah siang bolong. Insiden kedua tersebut pun kembali menggemparkan dua polisi wilayah yang dimana mereka berdua adalah polisi yang sama yang menangani kasus Paul. Hingga Jarwo dan Yuli pun akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa si pelaku adalah orang yang sama dengan kejadian tempo hari. Di sisi lain, Paul pun terus melatih kemampuan menembaknya di garasi rumahnya tersebut. Hingga suatu hari saat dirinya menangani pasien yang terluka, Paul melihat jam tangan istrinya terpasang di lengan kiri si pasien. Yang pada akhirnya dia pun menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuhan istrinya. Setelah pelaku tersebut dinyatakan mati, Paul pun dengan cepat mencari ponsel si pelaku, kemudian mencari informasi di mana dia bisa mendapatkan pelaku yang lain. Hingga tibalah di sebuah toko yang menjual barang curian, Paul akhirnya memulai aksi perburuan pelaku pembunuhan keluarganya.
Ketika sang pemilik toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan teman-temannya, dia pun langsung menghubungi salah satu pelaku untuk datang ke sana. Dan pada satu titik ketika si pemilik toko akan mengambil senjata, Paul langsung menancapkan pisau di tangannya, kemudian meminta si pemilik toko untuk menunjukkan di mana barang-barang miliknya disimpan, dan Paul pun akhirnya bisa mendapatkan kembali cincin miliknya. Now you're gonna tell me where it is in the next 3 seconds or your head comes. I don't organize it by house. Just take whatever's yours, all right? What are you gonna talk? I hope it was worth it, asshole. Tapi tiba-tiba salah satu teman pemilik toko pun datang kemudian menembak salah sasaran yang mengakibatkan si pemilik toko pun tewas. Terjadi tembak-tembakan di mana akhirnya si pelaku kalah karena kehabisan peluru. Saat Paul lengah, pelaku pun berhasil menendang dirinya hingga tersungkur ke sudut ruangan yang membuat bola bowling menggelinding. Hingga saat pelaku hendak menembak Paul, dirinya justru tewas karena terkena bola bowling tersebut. Dan itulah yang dinamakan apes. Atas insiden ketiga tersebut, pria berhoodie tersebut pun semakin hari semakin viral dan menjadi headline news di Chicago. Man, right now this dude is all over the internet, man. There's memes coming. Not anymore when last night the Grim Reaper paid them a visit. Crime in their neighborhood. As long as it's not in your neighborhood. Brother. Clearly, if he didn't just kill somebody. Jarwo dan Yuli pun datang ke kantor Paul untuk memberitahu kabar baik bahwa salah satu pembunuhan istrinya sudah mati, yang padahal itu semua dilakukan oleh Paul. Hingga Paul pun dalam hatinya berkata, "Lu kerja apaan goblok? Gua juga yang harus turun tangan, bangsat." Dengan informasi yang didapat dari ponsel teman si pelaku, Paul pun mendatangi pelaku kedua yang seorang mekanik bengkel. Di mana pria tersebut adalah pria yang menggesek-gesekkan pistolnya ke paha anak gadisnya Paul. Tak perlu berbacot banyak, Paul pun langsung mengambil kunci Inggris miliknya, lalu dengan keras memukul kantong menyan si pelaku hingga pingsan. Dan itu cukup berlebihan. Saat sadar, si pelaku pun sedang dalam keadaan terikat dengan posisi terbaring. Paul pun menyuntikkan bius ke pelaku untuk selanjutnya dia akan menyayat kulit pahanya. Strongest nerve in the body. What you're feeling? Karena Paul ini seorang dokter, dia pun mengetahui titik saraf mana saja agar si pelaku merasakan kesakitan, dan itu dilakukannya agar si pelaku buka suara mengenai si pelaku ketiga yang ikut dalam kejadian tersebut. Who else was there? No one, man. Knox! That's his name, Knox! I swear it. I believe you, Joe. Dan saat Paul menemani anaknya yang sudah mulai kembali pulih, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari si pelaku ketiga, di mana dia mengancam akan datang langsung kepada Paul. Come to Blowout. That's a club off Ashland. Hingga saat sang anak sadar dan sudah boleh kembali pulang ke rumah, disitulah Paul mulai menyusun sebuah rencana peperangan, di mana Paul kembali datang ke toko senjata dengan membeli beberapa senjata api berkaliber tinggi. Dan saatnya tiba, Paul pun menyuruh anaknya untuk bersembunyi. Call the cops right now. Dad, please be careful. Dad, tell me my name's Jordan Kersey. I'm at 20 Dorset Road in Evanston. Paul pun mengelabui si pelaku dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidurnya, dan dengan strategi ala John Wick yang sudah ditontonnya, pelaku tersebut pun bisa dengan mudah dia bantai. Ketika masuk ke ruang rahasianya, ternyata disitulah si pelaku berada. Paul pun ditembak di samping perutnya, kemudian dengan senjata yang sudah dipersiapkannya di bawah meja, Paul langsung memberondong si pelaku hingga tewas saat itu juga. Sementara itu, Jarwo dan Yuli pun tidak bisa menemukan bukti atas pembunuhan yang dilakukan oleh Paul dan menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk pembelaan diri.
Just in case something like this ever happened again. Defended your family like any man would. Thank you. Pada akhirnya Bruce Willis pun selalu menang dan film pun berakhir.